guys, back with me again Tia. Welcome to welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. And seperti biasa narutin lagi tentang hal yang sama dengan pertanyaan yang sama tentang orang yang sama. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan pacar gue sendiri? Si Akang Tentara. Karena memang dia udah gak ada kabar udah semingguan. WhatsApp gue cuma dibaca, nggak dibalas. Kemarin gue sempat ada masalah semenjak gue ritual buka aura sama teman gue IB dan minta ganti kodam, ternyata bermasalah. Akhirnya gue minta kodam gue dibalikin lagi juga. IB-nya sepertinya, teman gue isi IB itu sepertinya keberatan. Sempat terjadi friksi antara gue sama IB. So akhirnya gue minta teman gue Monik, berdasarkan panduan dari teman gue Fier, teman kampus gue, kakak kelas gue di kampus. Fier memang bisa kan, dia bilang coba lo minta bantuin Monik, pasti bisa untuk magerin lo dan ya semacamnya lah. Akhirnya Monik ternyata bisa magerin gue dan akhirnya Monik bisa masukin si item balik ke dalam badan gue lagi. So basically secara emosi gue udah stabil daripada kemarin. Kemarin ya emosi gue tuh gak stabil ya. Sekarang udah lebih stabil karena memang item itu udah balik ke badan gue. Itu kan memang penjaga asli badan gue, kodam gue. Bukan kodam, dia kodam bawaan, bukan kodam titipan. Memang bawaan sendiri gitu loh. Dia nempel sendiri di gue. So tapi oke, masalah gue selesai sih sebenarnya. Tinggal nunggu dapat kerja doang sih belum. Tapi kalau masalah kerja mah ya sudahlah, dengan berjalannya waktu juga kalau memang sudah saatnya gue dapat kerja, gue masih dapat kerja. Cuman juga kan sekarang ya gimana lagi COVID kan, situasi ekonomi juga lagi resesi, lagi belang-belentong, nggak jelas gitu ya. Well, ya balik lagi, kalau belum waktunya dapat kerja, belum dapat kerja. Tapi kalau nanti sudah dapat kerja, sudah waktunya pasti akan dapat kerja. So, tapi yang jelas masalah gue sama si Akang Tentara ini yang memang belum clear. Tiba-tiba dia ngeghosting gue 1 minggu, dia nggak ada kabar. Dia baca WA gue doang tapi nggak balas. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dia tuh paling nggak ngebalas WA gue paling cuma 3 hari, nggak pernah sampai seminggu gini. Tapi ya sudahlah, akhirnya gue minta seperti biasa, gue nyari clue-nya tuh lewat tarot dan gue minta pertolongannya lewat Tuhan lah pastinya, lewat Allah, siapa lagi, ya kan. Tapi to see the biggest picture ya pasti gue carinya clue-nya itu lewat tarot. So seperti yang gue udah tarotin, well seems like sepertinya sih baik-baik aja ya, tapi we'll see. Karena yang dilihat sama tarot gue yang kemarin, terus juga yang diterawang sama si teman gue Monik juga, si Akang ini ada masalah internal, which is dia dengan istrinya ya. Karena ada masalah internal yang membuat dia memang gak balance juga, unstable juga. Jadi ya mungkin dia butuh waktu untuk menyendiri, dan sampai detik ini memang dia masih menyendiri. So we'll see apakah dia balik atau enggak. Hasil tarotannya sih bagus ya, nggak bagus-bagus banget sih, tapi ada positive things gitu loh di sini. I don't see him leaving me, no. So if you want to check the reading, that's the reading. Here we go. Let's check out the reading. Hi guys, oke, langsung ke readingannya ya, seperti biasa. Readingan Tarot Rider, 5 spread, 3 spread, dan ini 1 kartu untuk confirmation card ya. Dan bottom of the decknya atau overall energinya ini bukan pakai Tarot Rider, dan karena ini berhubungan dengan pertanyaan yang berhubungan dengan relationship atau berhubungan dengan perasaan, hubungan dengan seorang lawan jenis, jadi gue pakai Romance Angel Oracle cardnya yang pink ini. Gue udah kasih 5 spread dan 1 bottom of the decknya. Tuh overall energinya. Oke, kita mulai ya. Kita bedah kartu satu-satu. Pertanyaan gue tetap sama.
untuk orang yang sama. Bagaimana hubungan gue ke depannya dengan si akang tentara ini? Apakah dia mencintai gue? Apakah dia akan kembali ke dalam kehidupan gue dalam waktu dekat? Apakah dia akan menikahi gue? Untuk menikahi gue memang kartu menikah belum ada di sini ya. Tapi untuk kartu kembali dan kembali sama gue, kembali ke dalam hidup gue dan kartu dia mencintai gue sepertinya ada. Oke, kita bedah kartunya satu-satu. Pertanyaan gue kan apakah dia akan menghubungi gue atau tidak, atau menemui gue atau tidak dalam waktu dekat. Yes, the answer is yes, karena ada kartu 8 of Wands. 8 of Wands itu 8 tongkat represent akan ada kabar dari dia, kabar baik lebih tepatnya. Ini bukan kabar buruk, kabar baik. Karena 8 of Wands itu selain artinya akan mendapatkan kabar, itu juga berarti kabar yang dimaksud ini adalah kabar baik, bukan kabar buruk gitu. Ya mungkin dia akan akan ngabarin gue, akan balas WA gue, I don't know. Ya syukur-syukur dia juga bisa nemuin gue, dia bisa datang ke rumah, syukur-syukur ya, sebelum everything is too late. Sini oke, ini kartu keduanya. Jadi pertanyaan sudah jelas ya. Dia akan ada saat pertanyaannya mengenai apakah dia akan kembali lagi dalam kehidupan gue dalam waktu dekat. Ya, jawabannya iya. Akan ada kabar dari dia. Either dia ngasih kabar lewat WA atau dia datangin gue langsung. Lalu kartu kedua ada The Moon sama ada kartu High Priestess. The Moon represent orang yang ada di antara dua pilihan, karena di sini ada dua anjing ya. Dua anjing berada di dua tower. Ini tower 1, ini tower 2. Ini orang ini jelas ada di dua pilihan. Dan ada kartu High Priestess. Kenapa ada dua kartu? Karena saat gue shuffling biasa yang jumping 2, jadi dua-duanya gue ambil. High Priestess juga sama. Ada seseorang berduduk di antara dua pilar. Satu pilarnya warna hitam, satu pilar warna putih, which is itu represent good and bad ya. Karena hitam represent bad, white represent good. Orang ini berada di dua pilihan dan dia harus memakai intuisinya, harus bijak dalam menentukan pilihan. Supaya dia bijak menentukan pilihan, dia harus memakai intuisinya. Sama ini juga ada kartu di antara dua pilihan. Mungkin pilihan di sini adalah kalau kita merefer ke situasi internal si Akang, which is pernikahan dia kan toksik ya. Seperti yang sudah gue bahas di tarot gue sebelumnya, di vlog-vlog gue sebelumnya tentang tarotan gue tentang si Akang. Pernikahan dia toksik. Mungkin dia dihadapkan pada pilihan cerai atau tetap stay, tapi dengan konsekuensi masing-masing. Kalau cerai ya berarti dia terbebas dan dia bisa mendapatkan orang yang dia cintai, dia bisa hidup bahagia bersama orang yang dia cintai dan orang itu juga mencintai dia. Tapi resikonya kalau dia cerai itu agak dipersulit karena dia sudah nikah secara sah militer. Jadi kalau orang yang sudah menikah secara sah militer itu memang agak dipersulit untuk proses cerainya. Tapi balik lagi sih gimana dia approach komandannya dan apakah dia punya bukti yang dijadikan alasan untuk dia bercerai dari istrinya. Kalau emang ada buktinya kuat, bisa dia menggugat istrinya cerai. Di sini setiap kali gue baca energi dia ini berat banget ini energinya ya. Kalau dia memang memilih bercerai ya, tapi kalau dia memilih untuk tetap stay, ya pasti juga akan ada konsekuensinya. Karena si istri ini memang tidak bisa berubah. Sudah terlalu toksik orangnya. Terlalu cuek, terlalu ego. Dan untuk merubah karakter seseorang tuh gak mudah. Merubah karakter seseorang dari yang toksik menjadi baik itu tidak seperti membalik telapak tangan, tidak semudah itu dan tidak seinstan itu. Butuh waktu yang cukup panjang. So I hope
Kang Dani ini bisa menentukan pilihan yang tepat, which is cerai. Bukan berarti gue nyumpain dia cerai ya, karena memang yang kalau gue lihat dari situasi pernikahannya sih kayaknya memang sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena sudah terlalu toksik. Ya mau tidak mau segala sesuatu yang toksik itu kan mau tidak mau segala sesuatu segala sesuatu yang toksik itu harus di-cut mau tidak mau, karena kalau tidak di-cut maka akan menjadi racun dalam pernikahan mereka. Dan kalau racun itu makin menyebar, otomatis kan makin efeknya makin bahaya ya, istilahnya begitu. Nah, di sini ada kartu The Strength. Ada seorang cewek menaklukkan seorang cowok. Ini jelas bukan bininya, ini pasti gue. Kenapa? Bininya terlalu toksik. Masa iya bininya menaklukkan si Dani? Ada juga Dani kali menaklukkan bininya, tapi kayaknya ini bukan kartu bininya deh, ini kartu gue. Kekuatan gue untuk mendapatkan kembali Kang Dani adalah karena gue bisa menaklukkan dia. Menaklukkan seorang Kang Dani itu bukanlah hal yang mudah. Bagikan menaklukkan singa. Singa itu kan Raja Rimba. Raja Rimba itu kan tidak mudah ditaklukin. Lu nggak bisa sembarangan ngelus-ngelus Raja Rimba, nggak bisa sembarangan ngelus-ngelus singa. Yang ada tangan lo dicaplok buntung iye. Syukur kok tangan lo dicaplok, kalau lu yang dimakan hidup-hidup gimana sama tuh singa, ya kan? Tapi di dalam kartu ini ada perempuan lagi ngelus singa, which is perempuan ini punya sesuatu yang bisa menaklukkan, yang bisa menjinakkan seekor singa yang liar. Nah, apa kekuatan dari perempuan ini sehingga bisa menjinakkan singa yang liar? Salah satunya adalah mungkin perempuan ini punya rasa kasih sayang yang besar, punya rasa cinta yang besar, dan punya rasa pengertian yang besar terhadap si singa ini. Sehingga singa ini pun juga merasa nyaman sama nih perempuan, dan akhirnya si singa ini pun mengizinkan nih perempuan ngelus-ngelus dia. Which is ini gue. Ini adalah kekuatan gue. Oke, kartu keempatnya adalah kartu Eight of Cups. Ada seseorang yang meninggalkan apa yang dia punya. Cups itu represent hati, bisa juga represent harta ya. Kang Dani itu adalah seorang laki-laki yang sudah beristri, anak 3, dan dia tuh punya punya harta tuh banyak. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya rumah, kalau nggak salah lebih dari 1, dia punya rumah 2 atau 3 gitu, karena 1 anak dapat 1 rumah. Tapi akhirnya dia meninggalkan apa yang dia punya semua ini, karena mungkin akhirnya dia memutuskan untuk bercerai, dan dia akhirnya meninggalkan segala sesuatu yang dia punya, dan dia datang ke gue karena dia pergi meninggalkan sesuatu ini, karena sesuatu ini walaupun berharga tapi toksik. Berharga dalam arti hartanya dia memang berharga, tapi kalau dia tetap stay di sini, bininya dia itu yang toksik. Jadi ya lebih baik dia kehilangan harta daripada harus merasa stres berkepanjangan. Dan dia pergi meninggalkan ini karena ini terlalu toksik, dan akhirnya dia pergi untuk ke arah yang lebih baik. Ini ada kartu Seven of Swords. Orang cheating karena orang ini serakah. Orang ini ada 7 pedang, dia mau ngambil 7-7-nya tapi tangannya nggak muat. Akhirnya 5 pedang diambil, 2 pedang ketinggalan atau sengaja ditinggal, dan orang ini mengendap-endap keluar dari suatu camp atau suatu tempat. Dan perilaku orang ini jelas kayak maling ya, karena kan dia ngambil pedang, terus dia pergi mengendap-endap dari sesuatu tempat, tapi dia bagaimanapun dia nggak bisa move on dari tempat itu. Dia akhirnya tetap menoleh ke belakang. Mungkin di sini yang gue lihat ini bukan kalau masalah greedy-nya, serakahnya, ini adalah represent sikap istrinya Kang Dani. Karena kalau istrinya Kang Dani itu greedy dan matre, serakah dan matre, sangat gila duit, gila harta banget. Tapi kalau ini represent Kang Dani, dia mencoba untuk meninggalkan gue sebenarnya, tapi dia nggak bisa. Dia tetap lihat ke belakang. Dia nggak bisa move on dari gue karena dia tahu kualitas gue sebagai perempuan. Oke, kartu 5 spreadnya udah. Kita masuk ke spread yang 3.
untuk konfirmasi dari 5 spread ini. Konsisten gak bacaannya? Oke, di sini ada kartu 8 of Cups kan. Terus juga ada kartu lebih ke sini sih, 8 of Cups, sorry. Lebih ke 8 of Cups. Ini ada kartu The Fool. Hampir sama sebenarnya. Artinya 8 of Cups dengan kartu The Fool itu hampir sama. Seseorang pergi menuju ke arah yang lebih baik. Sejalankan kartunya, walaupun kartunya beda tapi arti intinya itu sejalan. Ini juga orang meninggalkan segala sesuatu yang dia punya demi menuju ke arah yang lebih baik. The Fool juga represent new beginning. Orang pergi dengan membawa sedikit harta yang dia punya. Dia gak bawa banyak-banyak harta yang dia punya. Dia pergi untuk ke arah yang lebih baik. Dan di sini ada the sun kan, ada matahari nih. Matahari itu represent sesuatu yang bagus, good energy, positive energy. Di sini ada kartu King of Wands. Wands itu represent fire sign, zodiac fire sign itu, zodiac ada fire sign itu Aries, Leo dan Sagittarius. Kalau lihat dari birth chart Kang Dani sih nggak ada fire sign-nya ya, nggak ada elemen fire sign. Tapi ya bisa juga di sini sebenarnya Dani itu tipikal orang yang dia itu sebenarnya king, orang raja yang sebenarnya bijaksana, dan dia memang fiery banget, sangat menggebu-gebu. Ya, kalau bicara fiery, yes, dia memang cukup fiery, terutama soal rancang. He is fiery enough. Gue nggak tahu ini energi Dani atau bukan, tapi bisa jadi ini energi Chandra, karena Chandra punya elemen fire sign di birth chart-nya. Karena Chandra itu moon-nya dia adalah Aries. Aries itu kan masuknya ke fire sign. Sementara Wands ini tongkat, King of tongkat, Raja tongkat. Tongkat itu melambangkan elemen api atau fire sign. Nah, lucunya setelah ada kartu King of Wands, elemen api, fire sign ini, ada kartu Six of Cups. Orang dari masa lalu menawarkan cinta. Siapa ini ya? Ini sih bukan Kang Dani sih, karena kalau dibilang Kang Dani orang dari masa lalu gue, iya memang. Tapi dia nggak masa lalu banget. Gue kenal Dani kan 2017. Ini gue nggak tahu kenapa ini dua kartu ini ya, King of Wands sama Six of Cups ini gue kayaknya feeling gue lebih ke condong ke si Chandra deh. Kayaknya ya, Chandra energinya masih lingering soal di gue, karena dari dianya belum bisa move on. Dia belum bisa lupakan gue, tapi dia sendiri tetap gengsi untuk maju ke gue duluan. Ya up to him lah. Ya gue udah buntu soalnya untuk maju ke si Chandra. Harus Chandra yang maju ke gue, karena gue datengin rumahnya rumahnya udah pindah. Terus gue mau nyari si Chandra di mana lagi? Gue nggak tahu alamat barunya di mana. Oke. 3/3-nya udah ya. Start to confirmation, judgment, kabar baik. Di sini ada 8 of Wands, kabar baik. Di sini ada judgment, kabar baik juga. Atau bisa juga judgment ini adalah kartu balikan. Kan tadi pertanyaan gue, apakah si Akang akan kembali dalam hidup gue lagi dalam waktu dekat? Yes, dia bakal balik dalam waktu dekat. Overall energinya adalah at the bottom of the deck ada Ace of Cups. Dia datang untuk menawarkan cinta sama gue. Dia punya cinta yang besar buat gue, seperti gue juga mencintai dia. Karena di sini ada overflowing water ya di sini. Istilahnya ini piala atau cangkir dan dikasih air, tapi airnya ini meluber gitu. Jadi memang dia punya overflowing love, overflowing feeling terhadap gue yang menggebu-gebu lah. Feelingnya itu terhadap gue tuh, cintanya dia terhadap gue tuh menggebu-gebu. Dan mungkin dia akan datang ke gue, dia akan datang, ini kan kartu dapat kabar dari dia, atau dia bisa jadi datang ke gue. Ini juga ada kartu dapat kabar dari dia, atau bisa juga dia datang sama gue atau balikan sama gue. Saat dia nanti datang ke gue dan balikan sama gue, dia akan menawarkan ini, menawarkan hatinya, menawarkan perasaannya ke gue. Oke, tarot readernya udah ya. Mostly sih bagus ya energinya, maksudnya positif lah. Di sini karena ini berhubung dengan
perasaan, cinta-cintaan, tentang hubungan antara sepasang kekasih. Jadi gue harus buka Romance Angel Oracle Tarot cardnya. Di sini ada kartu Let Go of Control Issue. Allow the situation to unfold naturally. Yes, benar. Gue memang anxious banget, gue overthinking banget. Gue berharap gue overthinking karena gue takut si Akang tuh tiba-tiba nggak balik lagi dalam hidup gue. Kadang dia ngeghosting gue tiba-tiba. Tapi gue di sini diminta untuk udahlah, jangan terlalu dipikirin, dilepas aja ke universe, dilepas aja ke alam semesta, dilepas aja ke Allah, ke Tuhan. Biar Tuhan dan alam semesta yang menjawab ini semua. See? Di sini juga ada kartu Free Yourself. It's time to take back control of your life. Ya bener kan, nyambung. Let go of control issue. Kartu let go of control issue dengan kartu Free Yourself itu jalan artinya memang gue udah jangan terlalu overthinking, bebaskan diri gue dari rasa overthinking itu, lempar ke universe, lempar ke alam semesta, biar alam semesta dan universe, lempar ke Tuhan, biar Tuhan dan alam semesta yang akan membawa Kang Dani ke dalam hidup gue lagi. Nanti saat Kang Dani kedatangan dalam hidup gue lagi, akan ada cinta baru di antara kami. New person has stirred your romantic feeling. New love ini bukan berarti dari orang baru ya, bisa juga dari orang lama. Karena ini kan yang gue tanyakan tentang Kang Dani, which is Kang Dani adalah orang lama gue kan. Ya, saat dia datang nanti, karena ada kartu dia datang nih. Ini ada kartu dia akan datang ke gue. Saat dia datang nanti ya, dia akan menawarkan cinta yang baru. Istilahnya, ya udah deh, kita mulai dari nol lagi, gitu. Insya Allah. Gue cuma bisa berharap. Di sini ada kartu sebenarnya jelek sih. Ada kartu Unrequited Love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini kayaknya bukan gue, karena yang ada hubungan gue sama Kang Dani itu chemistry-nya udah dapet, rasanya udah dapet. Ini kayaknya lebih ke dia memilih cerai. Kan di sini ada kartu dia dihadapkan pada dua pilihan kan. Ini juga ada kartu The Moon kan represent dia dihadapkan pada dua pilihan. High Priestess juga represent dia dihadapkan pada dua pilihan. Dua pilihan di sini maksudnya adalah cerai ataupun cerai atau enggak gitu kan. Itu dua pilihan. Pilihan pertama cerai, pilihan kedua ya stay dalam hubungan itu, stay dalam pernikahan itu. Tapi in the end dia kan pergi di sini. Dia pergi meninggalkan semua yang dia punya. Kenapa dia pergi? Karena dia pergi apa yang dia punya sekarang ini terlalu toksik sehingga dia pergi. Dia pergi untuk ke arah yang lebih baik. Kenapa dia pergi? Karena ini there is unrequited love between dia sama istrinya. Chemistry dia sama istrinya itu udah nggak ada. Karena istrinya terlalu toksik. Nah, selain ada unrequited love, ada kartu pay attention to red flag. The signs are cautioning you. See? Red flag-nya apa? Ya, red flag-nya adalah bini yang toksik. Jadi kartu unrequited love dengan kartu pay attention to red flag ini nyambung sama kartu Eight of Cups. Dia pergi meninggalkan apa yang dia punya demi ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan kebahagiaan dia, which is kebahagiaan dia ada di gue. Makanya ini kenapa dia pergi ini, karena ada unrequited love dan karena ada pay attention to red flag. Unrequited love-nya adalah yaitu karena bininya terlalu toksik, makanya udah nggak ada chemistry lagi antara mereka. Dan yang menjadi red flag-nya di sini adalah sikap bininya yang toksik itu, gitu. Jadi ya karena bininya terlalu toksik, jadi ya dia decide to pergi, bisa tuh cerai kayaknya. Sini ada kartu past life relationship. Kenapa bottom of the deck-nya overall energinya ada kartu past life relationship? Kenapa sama Kang Dani nggak bisa lepas dari gue? Mungkin di kehidupan sebelumnya gue punya hubungan sama dia, di kehidupan sebelumnya ya, atau bisa juga di kehidupan yang ini tapi di masa lalu gue punya hubungan sama dia.
jujur aja kalau bicara di kehidupan yang lalu gue nggak tahu, gue nggak ingat apakah gue pernah hidup di dunia ini sebelum sekarang menjadi Tia, apakah gue pernah hidup sebelumnya di dunia ini, gue nggak tahu. Tapi kalau bicara masa lalu tapi di kehidupan yang sekarang ya, iya memang gue sama Kang Dani kan sempat dekat di 2017 dan dari itu lost kontak 2 tahun, akhirnya kontak lagi ya kan. So jelas kenapa Dani tidak bisa terpisah dari gue, karena memang kita punya memori bersama, kita punya past life relationship gitu loh gengs. Guys, udah ya tarot readingnya ya, udah gue bedah satu-satu kartunya. I just hope for the best. Ya tetap dah gue baliknya, gue minta ke Tuhan sih, tetap minta ke Allah. Cuman tetap gue buka tarot itu untuk melihat the biggest picture-nya aja sih, dan gue lihat emang mostly it's good gitu loh. Antara jawaban pertanyaan gue itu soal Dani itu mostly sih it's good ya, good dalam arti dia balik sama gue kan, terus juga di akhirnya dia ninggalin istrinya toksik gitu. Dan ya gue berharap semoga itu terjadi. Gue berharap gue bisa balik sama Kang Dani. Gue berharap Kang Dani secepatnya menghubungi gue dan menemui gue, karena gue juga pernah bilang sama dia kalau emang dia mau putus ya harus ngomong baik-baik, karena kita mulai hubungan ini baik-baik. Jadi jangan ngeghosting gue gitu aja, jangan kabur gitu aja. Tapi sih kayaknya dia nggak punya alasan buat ngeghosting gue. Karena kenapa? Dani itu udah lama mencintai gue, dari 2017 dia mencintai gue, apa dari 2016 gitu. Saat gue masih punya pacar TNI juga. Waktu itu Dani udah naksir sama gue, tapi dia nggak berani deketin gue karena waktu itu pacar gue juga TNI sama-sama TNI AD, cuman beda kesatuan aja. Irwan di Kostrad, mantan gue tuh Irwan, dia di Kostrad, Dani di Kopassus waktu itu. Ya kan nggak lucu ya, sesama TNI AD kosik-kosikutan gara-gara rebutan cewek. Apalagi Dani juga kondisinya kan memang sudah menikah gitu kan. Jadi ya Dani akhirnya mencoba untuk memendam rasanya sama gue. Gue tahu dia punya rasa dari dulu itu, karena terakhir kali kita ketemu kita bicara soal itu. Gue tanya dan ternyata jawaban dia adalah iya, dia mencintai gue tuh dari dulu sebenarnya, dari 2017 ke 2016 gitu. So karena dia memang mencintai gue dan dia juga tahu gue juga sangat mencintai dia dan gue juga sangat mengerti dia, gue bisa terima dia padanya. Dia juga tahu gue orangnya perhatian, pengertian, sayang sama dia, mengabdi sama dia, setia sama dia. Dia tahu semua kualitas gue sebagai perempuan. So dia nggak punya alasan buat tinggalin gue, dan dia juga punya rasa yang sama gue kan. Dan rasa itu nggak cuma sebulan 2 bulan dia punya. Rasa itu ada di dalam hatinya dia dari 3 tahun yang lalu, which is 2017 gitu kan. Dan rasa yang sama pun juga gue punya dari 2017 juga. Jadi intinya kita sama-sama memendam rasa dari 2017. Walaupun 2017 itu kita memang sempat dekat, tapi nggak ada status jadian waktu itu, nggak ada status jadian. So harusnya sih kalau Dani memang bisa bersikap bijak, dia seharusnya tidak melepaskan gue dan tidak mempertahankan istrinya toksik. Seharusnya dia akan melepas istrinya toksik dan dia akan mempertahankan gue. Gimana sih ya, pokoknya dia kalau dia bisa bersikap bijak, dia tidak akan melepas gue, justru dia akan mempertahankan gue. Yang dia lepas harusnya adalah istrinya toksik, yang dipertahankan adalah gue. Gitu loh gengs. Oke gengs, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Dadah.